belajar sholat subuh belajar gitu ya. Itu udah sholat subuh tuh satu langsung tidur, 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 bangun-bangun jam 11. Udah bangun itu jam 11 tuh, saya makan, mau makan, ambil pancing lagi, ambil pancing, mancing lagi, pancing itu sehari-hari satu dulu sampai gitu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu itu selalu gitu ya, namanya perempuan ya banyak keperluannya. Wis udah ngomong-ngomong sih udah pasti ya, cerewet tuh perempuan, memang cerewet. Itu saya diomelin tiap hari, itu kuping saya tuh mendadak budak, itu budak tuh kuping saya tuh. Acuh. Udah sekitar udah 2 minggu saya ngomong sama istri saya itu ngomong, puasa itu memang puasa, kalau udah puasa tahu berapa harinya. Itu ngomong sama istri saya, ngomong mau puasa mau istri itu istri saya tuh menyetujui bahwa satu puasa ya kan, puasa sunnah. Nah, itu puasa satu rajin, sholatnya, wiridnya, zikirnya nggak pernah ketinggalan. Ya apa yang ditugaskan sama kiai itu ya jubah putih itu ya saya jalani. Nggak ada waktu yang kelewat selama puasa tersebut. Udah kurang lebihnya 17 hari puasa saya. Itu orang yang jubah putih lagi datang, datang. Wis cecung ira aja puasa baik, kena wis waktu ini. Kita wis ken lunga banar, para perlu ngomong lu kamu dia, apa lunga baik. Ya aja mama kita pak wis. Tapi mah primen mah kita juga modal sih mah. Nggon ngomah, nggo ongkos, primen penting mah. Wis lah insyaallah. Insyaallah makanya. Ana sing iki jemak kerja ke beli kalau apa mau duit aneh. Wih sabar, percaya sama yang kuasa. Ya malah apa jadi mama lah itu sama tuh. Itu orang itu langsung pergi lagi. Gak lama kemudian ada orang yang nggak dikenal, orang yang nggak dikenal datang. Datang itu dulu tuh satu di belakang lagi ngomong bocah masih kecil ya kurang lebihnya sekitar ini 4 tahun ya, tapi 4 tahun itu pas begitu orang itu datang, datang nanya-nanya, anehnya tuh tahu nama saya, anehnya tahu padahal saya kenal. Kata orang itu, Cung, kita ki anak amanat, anak titipan, mama ngokon dipaiki karo Ira. Caranya Ira butuh, caranya Ira perlu. Ki anak titipan. Apa kok Jekang? Embuh kita beli weru. Ya kan, matur nuwun kan. Udah matur nuwun gitu, udah gitu, itu orangnya menghilang lagi. Jalan ke belakang kurang lebih 7 langkah, ternyata orang hilang lagi. Pas bungkusan itu dibawa ke rumah ya bawa ke dalam, pas dibuka itu di. Kalau dulu tuh nggak seperti sekarang ada lembaran 50.000, 20.000, 100.000, kan dulu kan jarang. Itu dulu tuh cuma lembarannya cuma 10.000. Pas dibuka bungkusan itu ternyata duit 10 ribuan. Ya lumayan banyak. Pas dibuka-buka di itu kurang lebihnya itu 2 juta. Itu bas begitu tuh pas habis hitung duit itu istri saya datang, oh Allah, itu istri saya tuh senyum, ngeliat duit senyum, itu perempuan ya, kalau ngeliat duit senyum. Wah itu dia nanya, oh di sini di Kang di kita akeh nemen, ya belilah, misalnya pun butuh sih butuh aja kan, kita dia pun mangkat mana pun lu yang Jakarta pun nggak salah.
Saya penjaluknya nggak ongkos tuh, nggak bakal di rumah, nggak modal di rumah. Udah saya kasih duit yang bungkusan dari nasi itu, jumlahnya tuh dulu tuh 2 juta. Dulu tuh, kalau sekarang berapa? Harga beras dulu tuh cuma 250 perak per kilo. Sekarang udah berapa? Kalikan sendiri ya. Oke? Kalikan sendiri kalau sekarang berapa. Itu udah begitu, udah dua hari sekarang saya berangkat ke Jakarta cari kerjaan jadi kuli bangunan di sini. Lama saya di Jakarta ya cari kerjaan banyak yang ngajak di sini kerja, banyak yang narik kerja sini narik kerja, wah bener subhanallah. Bener banyak banyak yang kerja. Udah saya kerjain di sini, udah saya kenal. Kurang lebihnya 3 bulan saya di Jakarta, pulang dapat rezeki hasil kerja saya selama 3 bulan. Alhamdulillah ada rezeki pulang. Itu istri saya sangat bahagia dikasih duit. Kasih duit. Dulu saya tuh gak kerja di bangunan dulu gajinya cuman kalau nggak salah dulu tuh 1.200 perak dulu kalau nggak salah 1.200 itu selama 3 bulan itu dapat rezeki lumayan. Udah 3 bulan saya baru itu pas datangnya diomelin lagi itu saya kerja dengan terus gini terus ya. Jadi kita ambil 3 bulan nggak ngirim nggak pulang nggak apa terus bukannya bahagia ya suami datang mau diomelin lagi ya terima kasih lagi anak saya dia udah ngomel-ngomel begitu kalau udah dikasih duit diam ini si perempuan diam. Wah bener-bener si kopi masih apa wah segala macam jajanan-jajanan di kampung ya serabi serabi mantap serabi itu mau coba cewek itu saya tuh di situ sangat bahagia sama itu usaha saya lancar di situ tuh bener-bener kurang lebih saya udah ketemu sama Kiai itu 1 tahun udah setahun pas saya lagi di belakang lagi ngomong bocah ada yang datang lagi itu yang datang tuh sama satu orang muda ya lebih lebih muda dari saya dulu lah itu orang itu ngomong Kang ngongkon mana-mana je Kang kita sih suruh karo dari karo mama ngongkon mana mendi maksudnya ya embo je Kang kita ke beli weruh Kakang ketemu karo mama ning endi itu satu di situ mikir gimana ya ketemu kan banyak kan lama kelamaan menyadari satu saat oh iya di sana ya dekat jembatan itu udah itu saya dah ngomong sama istri saya minta izin nok cek kita pun mancing maning ya nok yang di tanah oh iya coba bagi aja sampai nginep aja bangetan terlaluan sampai dina-dina oli iwak diwekan ngomong pribensi kita kan butuh iwak ya bisa aja kayak ngomong lah bilang baiklah kita papan mancing mana itu si perempuan nggak nyaut diam udah saya ambil cacing itu cacing persediaan cacingnya udah dapet saya berangkat naik ojek berapa 1.300 dari rumah ke kanci itu 1.300 perak terus sekarang saya mungkin berapa tahu itu saya udah nyampe di situ tuh kira-kira di dekat jembatan itu kurang lebihnya habis isya udah habis isya satu di situ mancing duduk gak lama kemudian tahu kan kepiting rajungan kepiting laut itu yang namanya kepiting lumayan gede lumayan itu lewat itu lewat ke situ lewat udah kepiting lewat di situ yang namanya ikan kepiting ikan lulu ikan betrik itu banyak sejam 2 jam sekitar kurang lebihnya kira-kira
sekitar jam 12 orang itu datang lagi. Kata orang itu, assalamualaikum cung. Waalaikumsalam mama. Ya syukurlah ira wis taat wis patuh teka mene di kongkon mene. Iya mama, maksudnya apa mama? Iya kian cung. Wingine kan ira wis jaluk mengkenen mengkonon ira wis kerja wis. Iya mama, alhamdulillah. Jadi ceritanya periben kita wis mengkenen. Kongkon mene arep apa mak? Ya beli cung, kita sih menyatakan baik. Menurut amat primen mak. Dina kian seterusnya ira wudu tobat, wudu bersihi jiwa raga. Insya Allah ira bakal akeh sing ngakoni, bakal akeh sing tekani umai insya Allah. Tapi ira perjalanan kudu bener ya. Aja kayak sing wis-wis mancing sampai kelalen waktu, dolan kelalen waktu, wis kecil atur-atur. Sing bener bakal dolan sing bener. Ira aja kayak bocah cilik bae ira kan wis duwe anak, wis duwe rafi. Iya mama bener emang kono mama, tapi kita demennya mancing mama. Kalau wis pengen mancing kita angel mama. Bagian di sini ini karo rapi, kalau sapa kita beli bakalan dirung, kono kita wis kita mancing ya mancing. Wis dinakin ira wis dirobah aja mengkonon nemen. Wis belajar lah. Langkah sing bisa sekaligus ira kayak alon-alon. Ya mama kita pun berusaha mengkonon. Ya mengkonon ya cung ya mama sih cuma perlunya mengkonon baik. Emang mama bisa tekan Maya Ira bisa. Tapi mama pengen waru Ira patuh sama Nindi. Oh iya mama. Udah lama begitu ngobrol-ngobrol sama Kiai itu Kiai itu ngasih kenang-kenangan, ngasih kenang-kenangan. Kalau saya ceritain kenang-kenangan aku ya. Kalau ada yang mau lagi. Itu saya dikasih. Udah dikasih barang itu bener-bener. Jadi orang bener dulu, jadi orang bener. Itu yang namanya sholatnya nggak pernah ketinggalan. Jadi orang baik punya rezeki sedikit dibagi-bagi orang gitu. Menjalankan. Itu yang saya rasakan, yang saya nikmati itu rezeki yang saya kasih orang tuh bukannya malah habis, malah nambah. Saya mancing dapat ikan dijual dapat 10.000 saya. Itu duitnya dikasih sama orang dikasih. Tapi malamnya tuh saya ada yang ngasih lagi. Benar di situ. Banyak orang-orang yang datang minta syariat, alhamdulillah, itu awas segala macamnya ya banyak. Itu rumah mertua saya tuh mendadak banyak tamu gitu dan pasien dan bukan rumah sakit ya. Banyak tamu yang dekatnya, yang jauhnya, wah benar-benar udah banyak itu saya. Di situ itu saya merasa kecapean. Banyak kasihan, gak malam, gak hujan, gak panas. Itu yang namanya orang kasar. Minta saya, malah saya sampai kecapean. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya tahun. Selalu sibuk banyak orang yang datang. Saya nggak bisa kemana-mana. Sampai yang namanya mancing itu saya lupa. Dikarenakan sibuknya itu. Itu saya selalu, ya udah, itu satu dipanggil sana, panggil sini, oh benar-benar ada waktu. Di situ hidup bahagia benar-benar bukannya bahagia saya hidup di situ benar-benar sangat ripuh sangat capek saya di situ. Sebenarnya manusia hidup itu diwajibkan untuk capek, nggak boleh ngomong kan. Manusia itu wajib capek, diwajibkan untuk capek. Kalau kita pengen makan harus capek, minum aja kita melangkah, apalagi pengen duit ya harus melangkah, harus capek. Itu di situ saya benar-benar yang namanya mancing sampai 40 tahun, 2 tahun, 3 tahun kurang lebihnya pondok cerita kurang lebihnya itu
sekitar 5 tahunan, banyak tahun dari saat itu. Udah 5 tahun begitu saya dapat godaan, dapat ujian, dapat cobaan dari Allah, dari yang Maha Kuasa yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat. Itu saya ujian di situ bener-bener saya ujian dari Allah Subhanallah. Semua hancur-hancuran semua. Hidup saya belangsak lagi, belangsak lagi. Istri saya nggak ada, meninggal kemarin, anak kedua melahirkan. Setelah istri meninggal itu hidup saya benar-benar hidup sekarang, ibarat apa ya, wah nggak tahu, ibarat layangan putus kayaknya. Teman-teman saya nggak kemana, nggak pernah, wah nggak tahu, nggak tahu. Ah, sini sana. Udah begitu saya lagi jalan di tempat gelap, lagi jalan aja sakit pikiran saya, begini karena gelap itu ya pikiran, karena istri meninggal. Di tempat gelap itu saya di situ tabrak. Itu mungkin walau-walau antara binatang atau gaib, saya walau-walau nggak mungkin kalau masalahnya itu ya saya tabrakan sama ya mau gitu. Saya kaget, itu kaget pada kabur semua. Itu saya larinya tuh salah jalan, saya larinya tuh ke sawah, digejebur itu saya, digejebur ke sawah, jemur malam-malam, wah baju saya basah, padi-padi pada roboh itu, ingat-ingat masa itu. Di situ saya udah bangun, di situ saya duduk merenung, ya Allah kok nasib saya sampai begini. Apa kesalahan saya kok begini? Istri udah meninggal kok saya begini, awalnya saya harus gimana ya? Harus, ini saya udah tahu tujuan saya kemana masuk ke juga ini. Tolong ya Allah, saya bantu ya Allah. Di situ saya lagi berdoa munajat sama yang kuasa. Nggak tahu arahnya dari mana, tidak ada yang berdiri di belakang. Yang di belakang langsung, cung, sing sabar ya cung. Urip iki ibarat wayang. Waktunya cerita pasti rame, waktunya lagi wisan ya wisan. Ira kan ceritanya cerita wayang. Ira lagi jadi ceritanya, jadi sakian ira lagi jadi lakone. Wih, sabar gitu. Insyaallah, insyaallah nih harapnya bakalan menang. Yang sabar, yang tawakal. Omat aja sampai macam-macam, aja sampai macam itu. Iya lah, apalah itu aja ya cuy ya, omat. Mama sih cuma main banyak taruh Ira, hati-hati. Apa sebabnya Ira kena kayak kuan? Coba koreksi diri nih, apa yang harus dilakoni, apa yang kita harus buat. Di situ saya terus duduk di galangan sawah itu, orang beliau itu udah pergi, itu yang jubah putih itu udah pergi, saya duduk di situ merenung. Mikir-mikir kelakuan yang udah begitu berpikir nggak ketemu. Mana ada ya, mana ada. Kelihatan kelakuan sendiri, kalau kelihatan kelakuan orang pasti tahu, tapi kalau kelakuan sendiri nggak tahu ya, antara benar salahnya kan nggak tahu ya. Itu duduk di situ saya sampai pagi sampai yang punya sawah lagi datang. Itu yang punya sawah datang, nanya, nanya, cung lagi apa ira duduk nih kono baik lo, awak pada blok kabeh. Iya aja mang mau bengi aja gitu, tadi bengi tiba nih kan yang jemur yang sawahan mang. Emang ira kenapa? Hujan mang kira kan peteng. Ira Arab sebenarnya Arab mendi cuman. Memang kita lagi peteng, memang pikiran kita lagi peteng, bilang kok bisa mengkodon primen iya mah kita rapinya meninggal, anak sing tinggi lorone si anak sejero usia anak tahunan mah. Cung sabar ya cung ya,
boro-boro ira kita bagai anak ya setahun ya kurang lebihnya setahun lebihnya kita yang meninggal. Oh iya ya mang ya kita senasib ya mang ya wis kin sira wis kita gawa-gawa wedang wis aja mikirin semacam kita ngewedang itu orang itu bawa bawa ya makanan ringan gitu ya, seperti serabi gitu ya. Serabi ya namanya makanan kampung itu ya di Jawa. Daerah Silver kalau pagi-pagi makan serabi, aduh mantap serabi sama sambal oncom, oncom itu sangat. Itu satu duduk berdua sambil makan serabi di situ serabi. Tapi sewaktu saya makan serabi itu enak gak enak. Masalahnya pikiran itu satu lagi gelap petang. Itu orang tuh yang punya sawah tuh mulai perhatiin terus perhati itu. Udah lama dia mendekat lagi. Wis mengkenen cung ira. Oh aja balik dingin ya. Aja balik kok kita nganter nang segan kan ning anak kos dilatuane anak wong kerja, wong bedung. Iya mah. Itu satu di pinggiran galang tuh duduk, galangan tuh duduk di situ tempat itu. Jadi orang itu kebetulan orang yang punya sawah. Udah yang kerjanya tuh sekitar jam setengah tujuh udah pada datang. Wah bener udah banyak orang yang mau kerja di sana. Yang ramet ya, ramet. Udah begitu, udah kerja itu sih ngasih Singapura itu udah dikasih. Orang itu datang lagi. Wis cungkil si balik yuk ira melu karo rumah kita. Mendi mah wis aja kayak ngomong ayo melu karo rumah karo kita melu rumah. Daripada udah kelar aku udah beli keruan. Wis ayo melu karo kita. Itu saya itu diajak sama orang itu diajak. Pas udah nggak ya lama juga perjalanan tuh. Itu saya tuh jalannya tuh sering ketinggalan sama orang itu. Padahal orangnya udah tua. Orangnya udah tua. Itu orang tua itu jalannya cepet banget. Terus saya sering ketinggalan, kadang-kadang lari ngejar orang itu. Pondok cerita udah nyampe ke rumahnya. Ternyata orang itu rumahnya tuh gubuk, gubuk, rumahnya tuh gubuk. Atau orang itu yang cuma mainnya kita, wis main mancing. Dan kos bloknya durung teka mbol lagi mendik yang durung teka wis lagi mbol gitu. Itu yang namanya mboknya tuh siapa? Gak taunya yang dibilang mboknya itu orang tuanya si kakek itu. Udah gitu udah datang gitu mboknya itu. Ah siapa kawan? Bocah ndi? Iya jangan. Nek kan wong mau istipa ning kan ning galongan tiba awake pada blok apa belas wong ndi kayak kayaknya si wong Sundak kan sih. Ah, melas temen ya, cantik kan. Bojo ceritanya sih kayak ngomongnya kayak aku-akuan aja. Tapi dia meninggal aja, mati mi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cewek melas temen kayak bocah itu ya. Jadi kono kon mandi di situ, kon mandi di situ. Itu saya tuh sama si Mbok itu tuh disuruh mandi dikasih salin. Gak lama kemudian ada cewek cantik, ada perempuan yang di remaja, ada cewek cantik di sini. Saya di situ tuh ngeliatin aja pada ini nggak tak bilang itu sangat lupa. Kejadian yang udah kalau lihat orang cantik lupa ya. Ya Allah, jangan normal muda masih muda. Udah di situ tuh udah saya liatin sih si orang perempuan itu nggak nyaut, nggak nakon, nggak apa diam aja. Cuma lewat masuk ke rumah, keluar lagi. Jadi si di rumah itu saya tuh mau pulang tuh nggak pulang. Wih, si Irang menang planning kene. Otaknya Irak tuh durung durung waras. Bukat apa kayak bakal menang kene. Jadi cuma kita pengen balik. Jadi kan ini kemana main orang tuanya kita. Kalau engkau pusing ke cuma lah kau wis kita lebih percaya Irak otaknya lagi petang kayak konon. Bukat bukat apa apa bukan macam-macam. Insya Allah mau insya Allah.
Itu saya tuh maksa pergi itu satu. Bukannya nyampe ke rumah, nggak tahu kemana amprud-amprudan. Amprud-amprudan idar-idar. Pas di situ tuh ada makam ya kuburan gitu. Itu di situ tuh makam itu dikelilingi temboknya tuh nggak ada pintu, nggak ada dikelilingi semua. Itu satu manjat di situ ngeliatin aja dari atas tuh, ngeliatin ke wilayah kuburan makam itu. Itu kelihatan satu itu makamnya makam tua. Makam tahu zaman apa tuh nggak tahu. Terlihat sama saya di makam wilayah makam tua itu nggak ada pohon-pohonan satu tangkai pun nggak ada. Semua pada kering di situ. Semua di situ banyak bangkai-bangkai binatang seperti burung itu cukup banyak. Udah berapa ratus tahun belum di situ. Bangkai-bangkai burung itu banyak. Itu saya pikir di situ kan kuburan apa? Kuburan siapa? Kok ini bangkai-bangkai binatang kok banyak banget. Banyak-banyak banget. Kuburan apa? Pas saya lagi ngeliatin begitu, ada orang laki-laki tua. Kata orang. Kira lagi apa cuning kono delang-delang kuon beli jeba di aneh baca kan kuburan jema kan langkah lawang keliling kabel. Iya cung emang kian si zaman bengen langkah anak lawang jadi maksudnya kian maksudnya belawe belawe manji-manji ning kono masalahnya bahaya. Coba dilang karo irani kono kan anak langkah wiwitan ake-ake bangke-bangke burung apa semuanya kono kan ake berarti kan banyak. Jadi kita ceritanya maksudnya wong sakti atau primen. Ya jare-jare sih rumah sih kita wongnya wong sakti mandraguna ya mbut. Ilmu apa deh kita jadi weru. Itu di situ saya tuh penasaran nih orang mana nih. Oh sangat dahsyat kuburannya nggak ada tumbuh-tumbuhan nggak ada seperti rumput-rumputan nggak ada. Cuman di situ ada pohon besar. Dulu kalau nggak salah dulu ada dulu dua. Dulu tuh pohonnya tuh pohon arbasia. Tahu sekarang tahu ada nggak tuh? Udah berapa puluh tahun saya hampir 30 tahun ya ke sana 40 tahunan lah saya nggak pernah nyampe lagi ke sana. Sekarang juga belum. Itu saya di situ tuh penasaran. Itu orang orang tua itu mungkin punya orangnya mungkin ya namanya orang Cirebon ya ada aja gitu. Dia langsung nanya, Cung, Ira bakal pengen pengen sakti, pengen wis mungkin wae bakal turu kok ning kono kok pinggiran pinggiran tembok kok saja manjing-banjing wis ning kono wae duduk. Duduk kalau atau papar terserah isun, terserah Ira. Wis kita ngarep bunga nih. Ya jangan suwun ya. Ya wis itu satu di situ merenung duduk gitu. Jadi tadinya pikirannya kacau tuh jadi pikirannya sekarang fokus. Penasaran terhadap yang ada di makam itu. Waktu itu tuh saya duduk lagi di situ nggak mengenal yang namanya perut lapar, jadi rasa yang namanya haus kan. Ya ada di situ duduk siang kalau yang namanya nyamuk itu pasti ya, yang namanya nyamuk itu pasti. Duduk di situ siang malam tak tahu berapa hari nggak tahu mungkin dikarenakan pikiran saya dulu lagi gelap itu nggak tahu berapa hari terus dari atas ada yang turun itu yang turun tuh ngucap assalamualaikum katanya saya jawab waalaikumsalam cung kira lagi apa nih kayaknya cung awan bengi lunga-lunga kayaknya pengen sugi apa pengen duel itu saya jawab
beli warung, Mbak. Kita beli warung pengen apa beli warung. Kita tuh lagi ketemu pikiran apa. Iya, Cicu. Bakal wis konon kan di sekolah tuh rada tersing puasa. Wis aja dipikirin maneh. Mungkin Allah dua rencana goira dua rencana apa rencana apa. Yang sing sabar, tawakal, bisa jaga pikiran-pikiran ini. Mungkin serius balik bayar minggu balik sudah terserah juga. Itu di situ tuh saya balik lagi ke tempatnya Almarat ini misalnya di studio sama misalnya kayak itu saya tuh semenjak kejadian tuh nggak tahu yang namanya 7 harinya, yang namanya 40 harinya, yang namanya tahlilan istri tuh nggak tahu. Sudah benar-benar hilaf gitu. Yang namanya 100 hari nggak tahu. Pas saya pulang tuh ke rumah pakaian satu udah tumpang campur. Udah tumpang campur sampai anak saya aja sampai nggak kenal. Untung mertuanya baik ya, untungnya mertuanya sabar. Terus satu sama mertua tuh dikasih angin suruh mandi ini gitu. Gitu sih. Ya, kemudian di rumah mertua dikasih. Gak lama kemudian satu di situ sakit. Di waktu sakit itu satu mimpinya tuh aneh. Ada yang dibawa kemana, ada bawa ke kebun, dibawa ke sawah, dibawa ke hutan, dibawa kemana-kemana. Ya, waktu sakit tuh mimpinya tuh udah ngaco, udah dibawa kemana-mana. Mimpinya tuh ke gunung, ke hutan, ke laut, ke gua, atau kemana aja itu. Itu saking sabarnya uletnya mertua. Alhamdulillah saya sehat lagi. Udah sehat gitu. Itulah cerita saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kehidupan masa depan. Ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Kita tutup. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.